Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Peramalan pada mata kuliah Manajemen Operasional. Nah, di sini saya Divya Zulianti akan menjelaskan tentang metode kualitatif. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Nah, jadi peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu. Nah, hal yang perlu diingat adalah bahwa aktivitas peramalan permintaan tidaklah dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk mengukur permintaan di masa depan dan yang akan datang secara pasti. Nah, lanjut saja kita ke metode kualitatif. Metode peramalan permintaan secara kualitatif berhubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen dan lain-lain. Forecasting kualitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik survei. Teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada para responden yang terpilih. Sarannya bisa saja tentang survei tentang budget keperluan rumah tangga, atau survei mengenai barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat, atau survei ini dilakukan bagi para rumah tangga untuk mengenai keperluan rumah tangga, produk, barang, jasa, atau yang diperlukan dan frekuensi. Demikian dapat kita nyatakan bahwasanya hasil survei ini sebagian atau seluruhnya dapat dipergunakan untuk memprediksi permintaan konsumennya dari produk yang dibuat dan dijual oleh perusahaan. Oke, yang kedua kita lanjut kepada teknik jajak pendapat atau opinion polls. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksklusif, para masyarakat umum, atau dari konsumen. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi subjektif dari respondennya. Metode kuantitatif. 1. Metode tim series. Metode tim series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiran permintaan diproyeksikan, misalnya mingguan, bulanan, kuartaluan, dan tahunan, tergantung keinginan dari pihak-pihak yang melakukan perkiraan permintaan ini. Metode ini semata-mata mendasarkan diri pada data dan keadaan masa lampau. 2. Metode trend linear. Khusus metode ini digunakan jika scatter diagram berbentuk garis lurus dengan persamaan umum adalah Y sama dengan A tambah B X. Untuk metode trend linear ini banyak jenisnya, antara lain A. Metode least square. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan karena dianggap paling mudah untuk dipraktekkan. Metode ini digunakan pada waktu data yang tersedia adalah mempunyai kecenderungan berbentuk garis lurus. B. Metode produk momen. Metode ini lazim dinamakan metode momen saja. Metode ini digunakan oleh perusahaan karena dianggap mudah di samping metode last square, karena perlakuan angka X prediksi untuk data ganjil maupun genap tidak ada perlakuan khusus seperti halnya pada metode last square. Tentunya metode ini digunakan dalam ramalan penjualan untuk data yang tersedia adalah mempunyai kecenderungan berbentuk garis lurus, terutama karena data yang tersedia tetap berbentuk linear. Jika digambar dalam bentuk grafik, metode trend setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y sama dengan A tambah BX tersebut, semua data historis dikelompokkan menjadi dua kelompok himpunan dengan jumlah anggota masing-masing yang sama. 3. Metode kuadratik. Metode kuadratik adalah merupakan tren non-linear dan jika digambarkan berbentuk garis lengkung. Metode ini biasanya digunakan atau diterapkan untuk data historis, di mana jika digambar akan membentuk garis tidak lurus atau berbentuk parabola. 4. Metode variasi musim. Melakukan perkiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang dapat didasarkan pada gelombang musiman
yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Tetapi dapat juga karena faktor sifat dan keadaan alam yang melekat pada iklim atau cuaca, misalnya produksi musim semi, gugur, dan musim penghujan, dan bahkan musim kemarau. Produk apa yang sedang atau akan datang musimnya. 5. Metode ekonometri. Metode ekonometri merupakan metode prediksi volume atau nilai dependent variable dengan melibatkan berbagai faktor atau variabel independen yang relevan dan cukup signifikan mempengaruhi dependent variabel tersebut. Secara ekonomi, dari model ekonomi ini dilihat relevansinya pengaruh independent variabel terhadap dependent variabel. Bahkan juga ingin dilihat apakah antar variabel independen itu saling mempengaruhi dan berapa besar pengaruh mempengaruhi variabel independen ini atas besarnya pengaruh terhadap dependent variabel. Juga ingin dilihat berapa tepat antara kebenaran statistik dikoreksi dengan kebenaran secara ekonomi. Selanjutnya, proses peramalan. Proses peramalan biasanya terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama, penentuan tujuan. Nah, penentuan tujuan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen, serta untuk menentukan yang pertama itu variabel-variabel yang akan diestimasi. Yang kedua, siapa yang akan menggunakan hasil dari peramalan tersebut. Yang ketiga, untuk apa peramalan akan digunakan. Nah, langkah yang kedua yaitu penggunaan model. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya yaitu mengembangkan model, yang merupakan penyajian yang lebih sederhana. Dalam peramalan, model adalah suatu kerangka analitik yang apabila dimasukkan data akan menghasilkan estimasi jumlah. Langkah yang ketiga, pengujian model. Sebelum diterapkan, model biasanya diuji untuk menentukan tingkat akurasi, validasi, dan reliabilitas yang diharapkan. Nah, pengujian model ini sering mencakup penerapannya pada data historis dan penyiapannya terhadap estimasi untuk tahun sekarang dengan data nyata yang tersedia. Selanjutnya itu penerapan model. Pada tahap ini, data historis itu dimasukkan dalam model untuk menghasilkan suatu ramalan. Yang bagian terakhir yaitu langkah yang kelima, revisi dan evaluasi. Nah, ramalan yang telah dibuat haruslah diperbaiki dan ditinjau kembali pada tahap terakhir tersebut. Evaluasi pada tahap ini membandingkan ramalan-ramalan dengan hasil nyata untuk menilai ketepatan penggunaan metodologi atau teknik peramalan. Nah, metode ini bertujuan untuk menjaga kualitas estimasi-estimasi di waktu yang akan datang apabila itu nanti dibutuhkan kembali.